Kita akan langsung mengetahui perkembangan pembunuhan perantai dukun gadungan ini. Kami ajak bergabung bersama dengan rekan Reda Pulpi langsung dari Mapolres Banjarnegara, Jawa Tengah. Pulpi, bagaimana perkembangan kasus ini? Iya, Warvin, setidaknya ditemukan 10 jasad ini yang merupakan korban dari dukun penggandaan uang palsu di Banjarnegara. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa temuan terbaru dari pihak kepolisian, saat ini saya sudah bersama dengan Kapolres Banjarnegara, AKBP Handri Yulianto. Selamat pagi, Pak Henry. Boleh dijelaskan sebenarnya apa motif dari tersangka melakukan tindakan keji ini? Perlu kami sampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap tersangka maupun saksi-saksi bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan terhadap korban ini pertama yaitu kita ungkap yaitu saudara Paryanto. Paryanto ini awal mulanya menginginkan uangnya bisa digandakan oleh saudara Selamat. Akan tetapi penggandaan itu tidak kunjung dia dapatkan sehingga dari mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 yaitu tepatnya tanggal 23 Maret dia tetap menagih terkait masalah penggandaan uang tersebut. Nah, pada saat itu tersangka merasa kesal karena setiap hampir berkomunikasi, mungkin hampir setiap hari juga menghubungi pakai menggunakan WA ataupun telepon sehingga dia mendatangi tersangka di Banjarnegara. Disitulah tersangka mulai merasa kesal karena sering ditagihnya terkait masalah penggandaan uang tersebut dan merasa juga apabila nanti korban melaporkan pihak kepolisian ini menjadi permasalahan sehingga tersangka membunuh korban dengan cara menggunakan racun potasium dan obat penenang. Demikian, Pak. Itu merupakan motif dan juga modus operandi yang dilakukan oleh tersangka kepada korban yang pertama kali ditemukan. Kemudian bagaimana dengan 9 korban lainnya? Apakah memiliki motif dan modus operandi yang sama? Betul, Pak, berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami dapatkan terhadap tersangka bahwa 9 orang yang kita temukan kemarin, 9 orang mayat ataupun korban yang telah dibunuh oleh tersangka, hampir semuanya dibunuh di kebun milik tersangka, yaitu tempat ritualnya saudara Selamat dengan korban yang berkedok bisa menggandakan uang. Mereka semuanya dibunuh dengan cara diracun menggunakan potasium dan obat penenang, Pak. Ini pengakuan daripada tersangka. Demikian. Kasus ini atau pembunuhan keji ini sudah dalam rentang dari tahun berapa, Pak? Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengakuan dari tersangka sejak tahun 2020 dan memang informasi dari warga sekitar bahwa saudara Selamat ini berada di Wanayasa ini sejak tahun 2020, Mbak. Sehingga dia dari hasil pengakuan kita cross check bahwa dia melakukan aksi pembunuhan ini sejak tahun 2020. Demikian. Kemudian dari ke-9 korban apakah sudah seluruhnya berhasil diidentifikasi? Untuk saat ini, Mbak, kami masih menunggu dari informasi dari baik tersangka maupun saksi-saksi yang lain, masyarakat yang merasa keluarganya hilang dan pernah berhubungan dengan Tohari, kami persilakan untuk mendatangi Polres Banjarnegara dan saat ini semua mayat berada di rumah sakit. Kemudian dari hasil integrasi dengan tersangka itu masih memberikan informasi terkait masalah alamat. Untuk nama-namanya sampai saat ini belum bisa menyampaikan karena lupa, Mbak. Hanya Paryanto saja yang dia ingat. Berarti dari 9 korban tersebut sudah ditemukan alamatnya. Apakah itu dari Jawa Tengah atau ada dari luar Jawa Tengah juga? 10 orang ini semuanya di luar Banjarnegara, Pak. Ada di Jakarta, kemudian Yogyakarta, kemudian Tasikmalaya, dan Sukabumi, Pak. Sementara itu. Kemudian dari 10 korban ini sudah sejak tahun 2020. Apakah sudah diketahui informasi kira-kira berapa jumlah uang yang berhasil diraup oleh tersangka? Untuk sementara, Mbak, dia pengakuan tersangka, rata-rata mereka memberikan mahar itu ada yang 70, ada 50 per orang, Mbak. Untuk totalnya belum kita dapatkan karena kemarin yang Paryanto itu memberikan mahar 70, Mbak. Dan yang lainnya hasil pengakuan mereka ada yang 50, 20, tergantung daripada kemampuan korban, Mbak. Kemudian apakah sudah didapatkan informasi uang tersebut digunakan untuk apa oleh tersangka? Pengakuan dari tersangka digunakan untuk membayar utang, Mbak. Okay. Kemudian sudah ditemukan 10 korban, apakah ada kemungkinan akan bertambah korban lainnya? Kita tunggu saja nanti hasil pemeriksaan dari para penyidik, Pak.
Apakah nanti bisa berkembang atau tidak, kita tunggu saja nanti. Karena tadi pagi saya sudah mengintegrasi langsung terhadap seorang Mbah Selamat. Mbah Selamat masih mengaku melakukan pembunuhan terhadap korban ini hanya 10 saja, Mbak. Untuk tersangka sendiri, informasi yang kami peroleh di Pak Hendri bahwa tersangka ini dibantu oleh satu orang untuk mengepost di sosial media Facebook. Apakah ada kemungkinan nanti tersangka akan bertambah? Untuk sementara, Mbak, pengakuan daripada tersangka itu dia dibantu oleh BS, hanya satu orang itu saja sementara. Mungkin nanti bisa berkembang juga, mungkin Mbak ya, kita tunggu saja nanti hasil penyidikan. Sementara BS ini saja yang sebagai yang memberikan informasi bahwa si Selamat ini adalah seorang pintar yang bisa mengandalkan, itu sementara masih BS saja, Mbak. BS statusnya apa saat ini, Pak? Tersangka, Mbak, sudah kita tahan. Berarti untuk kasus ini ada 2 tersangka begitu ya, Pak ya? Betul sekali, Mbak, 2 tersangka. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendri atas waktunya. Nah, itu tadi pemirsa, kalau kita lihat sejumlah hasil penyelidikan dari kepolisian, hasil wawancara dan interogasi terhadap tersangka TS. Nah, kemudian kita akan lihat dan kita akan saksikan bersama seperti apa pernyataan dari tersangka berikut ini. Oleh PO kepada Pak Selamat, Mas Selamat sebagai dukun. Dari Pak Parianto 70 dan 70. ya. Juta. Itu 70 berangsur-angsur atau langsung 70? Angsur-angsur. Berangsur-angsur. Pertama Iya. berapa? Pertama 20. 10. Terus ada lagi 10 gitu. 10 sampai 70 ya. Iya, sampai segitu. Terus yang dijanjikan digandain jadi berapa? Digandeng jadi berapa? Jadi 5 miliar dan Jadi kemarin. Aku gelem. itu dipakai buat apa uangnya? Dipakai buat apa? Buat apa? Uangnya. Uangnya dipakai buat ini, bayar utang-utang dan utang-utang saya. Oh, bayar. Karaoke. Itu korban pernah kamu kasih uang beneran gitu? Pernah dan Berapa? 11 juta semua total. Terus tadi ada uang mainan itu untuk mengelabui. Ya untuk biar banyak. Kamu udah berapa orang yang kamu janjian? Saya udah Selama 5 tahun? ya sudah ada 5 Ini memang masih dalam proses penyidikan pihak kepolisian, kemudian nanti siang rencananya akan dilakukan konferensi pers yang akan dihadiri langsung oleh Kapolda Jawa Tengah beserta jajarannya. Dan kita akan lihat nanti pemirsa seperti apa pengakuan dari tersangka, kemudian barang bukti yang ditemukan atau disita oleh pihak kepolisian, dan memang ini masih terus menggali informasi dari 2 tersangka, yaitu ST yang merupakan dukun gadungan yang mengaku bisa menggandakan uang, dan juga BS yang merupakan kaki tangan dari dukun gadungan tersebut. Kita akan masih terus akan ada update informasinya seperti apa perkembangan dari kasus ini. Marvin. Maka nantikan perkembangan terkini dari Anda selanjutnya. Terima kasih langsung dari Banjarnegara, Jawa Tengah.